dikasihi Tuhan, ada dua alasan yang sangat kuat yang membuat kita sering sekali merasakan waktunya untuk menaikkan bendera putih dan menyerah. Alasan yang pertama adalah ketika kita melihat tantangan yang harus dihadapi itu terlalu berat, melebihi daripada kemampuan kita. Tantangannya itu besar sekali dan rasanya mustahil untuk mengalahkannya. Dan alasan yang kedua adalah ketika kita melihat bahwa kekuatan, kemampuan yang ada pada kita itu jauh di bawah daripada besarnya tantangan yang kita hadapi. Kombinasi daripada tantangan yang besar, kemampuan yang kecil, itu sering sekali membenarkan untuk menyerah. Tapi tidak demikian dengan Kaleb, seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Usianya sudah tidak muda, 85 tahun. Dan juga tantangan yang harus dia hadapi tidak kecil. Ada banyak orang-orang hebat, orang-orang yang bertubuh besar, suku Enak, yang bertubuh raksasa, yang harus dia taklukkan untuk memperoleh bagian terbaik yang Tuhan sudah janjikan kepadanya. Dia tahu usianya tidak muda lagi. Dia juga tahu bahwa di atas sana, di Gunung Hebron, ada suku Enak yang tidak mudah untuk dia kalahkan. Tetapi dia tidak mau berhenti. Dia menghadap kepada Yosua dan meminta supaya Yosua memberikan Hebron kepadanya. Di dalam Yosua 14, mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14, kisah itu diceritakan dengan baik. Di dalam ayat yang ke-10 dituliskan perkataan daripada Kaleb. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Dan sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Dia mengakui dia sudah Tuhan. Lalu apa yang membuat dia tidak kecut, tidak tawar hati? Yang pertama, pengenalan dia akan Tuhan. Dia sudah kenal Tuhan. Dalam pengalamannya 40 tahun mengikut Tuhan, dia kenal Tuhan yang selalu menepati janjinya. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan sudah pelihara hidupku, dia juga yang akan memberkati aku. Lalu apa lagi yang membuat dia tetap bergairah, bersemangat, sekalipun dia tahu bahwa tantangan yang dihadapan dia jauh lebih besar daripada kemampuan dia untuk mengatasinya. Yang ayat yang ke-11 dikatakan, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Yang pertama tadi pengenalan akan Tuhan, bahwa dia mengenal Tuhan yang setia. Yang kedua, dia melihat kekuatannya masih sama kuat dengan yang dahulu. Padahal umurnya sudah 85 tahun. Apa maksudnya? Dia tahu sumber kekuatannya bukan daripada kekuatan daging, bukan kuat, bukan gagah, kata kitab Zakaria, tapi karena roh Allah yang bekerja. Kaleb berkata, aku masih sama kuat, sebab aku masih disertai oleh Tuhan yang dulu menyertai aku. Dia pula yang menyertai aku sekarang. Kekuatan Allah yang dulu ada dalamku, kekuatan Allah yang sama pula yang akan ada di dalamku saat ini, menyertaiku untuk merebut gunung itu. Dia mengenal Allah, dia menggunakan kekuatan Allah. Dan yang ketiga,
Mengapa Kaleb berkata, ayat 12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Yang ketiga, dia percaya kepada penyertaan Tuhan. Tuhan akan menyertai setiap langkah-langkahnya, sehingga setiap langkah yang dia ambil adalah langkah-langkah kemenangan. Kaleb mengenal Tuhan. Kaleb menggunakan kekuatan Tuhan. Kaleb percaya Tuhan menyertai. Kaleb mengenal Tuhan. Kaleb menggunakan kekuatan Tuhan. Kaleb percaya penyertaan Tuhan. Itulah yang membuat Kaleb mengabaikan semuanya. Kekuatannya yang tidak seberapa, tantangan yang begitu besar yang harus dihadapi, itu tidak menyurutkan langkahnya. Saudaraku, hari-hari ini memang bukan hari yang mudah. Ada banyak tantangan dan rintangan. Apakah engkau juga tergoda untuk menaikkan bendera putih? Mari belajar dari Kaleb. Ingat, dia Tuhan yang selalu setia. Dan dia senantiasa menyertai kita. Pergunakan kekuatan yang daripadanya. Kiranya Tuhan menolong kita.